maka lakukanlah olehmu hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang benar. Jika kamu yakin itu sudah benar, maka berpegang teguhlah. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan merahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'du. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Universitas Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para asatid wal asatidah, para cerdik pandai, hadirin semua yang insya Allah dimuliakan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai kepada malam ke-13 atau 14 ini, masih Allah beri kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Ramadan. Baginda Nabi jauh-jauh hari telah berpesan kepada kita, yang insya Allah hadisnya juga kita hafal semua, bahwa ketika masuk bulan Ramadan itu, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. Maka dimaknai sebagai 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari berikutnya maghfirah, dan yang terakhir adalah itkum minan nar atau ampunan dari api neraka. Kita sudah berada di pertengahan, maka ini saatnya Allah berikan maghfirah kepada kita. Maka inilah momentum atau saatnya kita berbanyak-banyak memohon ampun kepada Allah, berbanyak-banyak istighfar kepada Allah. Namun sayangnya bisa jadi mulut kita basah dengan istighfar, tapi karena kita setiap hari bermedia sosial, kadang jari jemari kita tanpa sengaja berkomentar, mengetik di media sosial hal yang kurang patut, yang mungkin membuat hati-hati orang lain terluka. Maka terhadap hal ini, dalam Islam sudah ada kisah yang insya Allah kita sudah cukup kenal kisahnya, yaitu kisah antara Luqmanul Hakim dengan putranya. Kisah antara Luqman yang bijaksana dengan putranya. Dikisahkan bahwa suatu ketika Luqman hendak memberikan hikmah kepada putranya, maka Pak Luqman ini mengajak putranya keluar rumah dengan mengendarai keledai. Tentu ketika itu belum ada kendaraan mobil, motor dan sebagainya ya, sehingga kendaraannya dengan hewan keledai. Keledai ini binatang yang ukurannya hanya lebih besar sedikit dari kambing atau domba. Beliau ajak putranya dengan bersama-sama mengendarai himar ini atau keledai ini. Maka ketika baru berjalan, lewatlah sekelompok orang, maka disampaikan, wah ini orang keledai kecil dinaiki oleh 2 orang. Mendengar hal itu, Luqman Hakim lalu menyampaikan ke putranya, wahai anakku, kalian dengar itu, kamu dengar itu, ayo kita turun dari keledai. Akhirnya Luqman Hakim turun, putranya masih menaiki keledai. Ketemu lagi kelompok orang, dikomentari lagi, wah ini anak adabnya di mana, dia naik keledai sementara bapaknya menuntun keledai tersebut. Mendengar hal itu, rubah lagi posisi oleh Luqman Hakim, diganti, anakku kamu mendengar itu, sekarang gantian, bapak yang naik keledai, kamu turun dari keledai. Lewat lagi, ketemu orang lagi, dikomentari lagi. Mendengar hal itu, akhirnya oke nak, kita dua-duanya turun dari keledai, kita tuntun keledai ini. Lewat lagi, ketemu orang lagi, dikomentari lagi. Katanya, wah ini sia-sia bawa keledai tapi tidak dinaikin atau tidak tahu caranya menaiki keledai. Berbagai cara sudah dilakukan, masih saja mendapatkan komentar dari orang lain. Akhirnya Luqmanul Hakim mengajak putranya untuk pulang. Dan seketika pulang, diberikanlah ilmu hikmah kepada putranya, bahwa anakku, apapun yang kita lakukan pasti tidak pernah luput dari komentar, dari omongan orang lain. Maka lakukanlah olehmu hal-hal yang bermanfaat,
hal-hal yang benar. Jika kamu yakin itu sudah benar, maka berpegang teguhlah. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan merahmati kamu. Termasuk apa yang kita lakukan ini, kita sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, dan alhamdulillah hadirin semua sekalian masih istiqomah untuk pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat isya dan juga nanti sholat tarawih. Insya Allah kita ini berada dalam jalan kebaikan. Kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Maka apapun komentar orang lain terhadap kita, insya Allah kita harus istiqomah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kita akan mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Maka itu pula menjadi renungan bagi kita, supaya kita tidak mudah untuk mengomentari orang lain. Karena salah-salah ketika kita yang komentari hal yang negatif, tentu akan melukai hati orang lain. Ketika kita mungkin bersalah kepada Allah, cara tobatnya mungkin lebih mudah kepada Allah. Soal taubat, beristighfar kepada Allah. Tapi ketika kita bersalah terhadap sesama manusia, maka kadang manusia lebih sulit memaafkan daripada Sang Pencipta memaafkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya semua untuk masing-masing kita senantiasa berkomentar ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif yang dapat bersama-sama membangun untuk manusia lainnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.